Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita kembali mengkaji daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah, yakni al-mas'alatu tsaniyah wa tsalasun, masalah yang ke-32. Kufruhum bil haqqi alladhi ma'a ghairihim mimman la yahawunahu. Kekufuran mereka terhadap kebenaran yang ada pada selain mereka dari kalangan orang-orang yang tidak mereka sukai. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah wa tsalasun, masalah yang ke-32. Kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwaunahu. Kekufuran mereka terhadap al-haq, kebenaran, apabila kebenaran tersebut bersama dengan orang yang mereka tidak sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu. Ini karena kebencian mereka kepada Nasrani, padahal sama-sama ahlul kitab. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani pun juga sama. Laisatil yahudu ala syai'. Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu. Dan pada hakikatnya Yahudi, mereka tidak menjalankan apa yang berada di atasnya Nabi Musa alaihi salam, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, ini menjalankan Taurat. Sebagaimana Nasrani pun juga tidak menjalankan apa yang di dalamnya Injil, karena kedua kitab tersebut menjelaskan tentang diutusnya seorang Rasul akhir zaman, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diperintahkan untuk mengikutinya, sedangkan mereka tidak mengikutinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka laisu ala syai', mereka semuanya tidak berada di atas sesuatu. Hingga mereka mau beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala syarih, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadhil mas'alah min akhtaril masail, dan masalah ini termasuk daripada perkara yang paling berbahaya. Wa hiya kufruhum bil haqq, yakni kufur terhadap kebenaran, idza kana ma'a man la yahwaunahu, apabila kebenaran itu bersama orang yang tidak sesuai dengan selera mereka, tidak mereka sukai. Ay la yuhibbuna, tidak mereka sukai. Fayatrukuna al-haqqal ladzi ma'ah, mereka meninggalkan kebenaran yang ada dan bersama pada orang tersebut, orang yang tidak mereka sukai tersebut. Ta'assuban likarahatihi lisaks, bentuk daripada ta'assub mereka terhadap kebencian mereka pada orang tersebut.
karena sudah terlanjur antipati sehingga apapun yang ada pada orang tersebut mereka benci. Fayatrukuna al-haqqa min ajli, sehingga mereka meninggalkan kebenaran karena kebencian tersebut. Wal wajib 'alal muslim an yaqbalal haqqa mimman jaa'a bihi. Sedangkan yang wajib atas setiap muslim adalah menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya. Li'annal haqqa dhalatul mu'min aina ma wajadahu akhadha. Karena kebenaran itu merupakan benda berharga yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia dapati, dia mengambilnya. Ma'a sadiqihi au ma'a aduwi, baik kebenaran itu bersama dengan temannya atau bersama dengan musuhnya. Li'annahu yatlubul haq, karena yang dia cari adalah kebenaran. Seorang mukmin ta'assubnya adalah kepada kebenaran, bukan ta'assub kepada kelompok dan golongan, bukan ta'assub kepada tokoh dan perorangan. Amma idza kana ya'tabiru al-ashkhas faqat, adapun jika yang dipandang hanya sekedar person-person saja, hadza dinu ahlil jahiliyah, maka yang seperti ini adalah agama jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yajrimannakum syana'un qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah mendorong kalian, kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian kemudian tidak berlaku adil. Ya. Kebenaran yang ada pada orang lain kemudian kalian dustakan karena kebencian kalian. Ini tidak adil. Sehingga kebenaran tetap kita akui sebagai itu kebenaran, tetapi di atas kebatilan. Maka tentunya dalam perkara-perkara seperti ini, para ulama membedakan antara mengambil ilmu dengan menerima kebenaran. Kepada ahlul batil tidak boleh kita mengambil ilmu, duduk di majelis mereka. Tetapi sampainya kebenaran melewati ahlul batil, nah ini tetap kita akui itu adalah kebenaran, walaupun dia berada di atas kebatilan. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan terhadap iblis yang merupakan dedengkot kebatilan, shadaqaka wa huwa kadzub, dia telah benar walaupun dia itu adalah paling pendusta. Ya. Setan waktu itu mencuri perbendaharaan yang diamanahkan kepada Abu Hurairah. Dicuri, kemudian setelah itu ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian setan tadi merintih, mengeluh, meminta belas kasihan karena keluarganya begini dan begitu, butuh makan begitu ini. Akhirnya dilepas. Tapi nggak boleh lagi ke sini. Ternyata besoknya lagi ke situ sampai 3 kali. Kemudian setelah itu diajari sama setan itu, ya, bahwasanya maukah aku beritakan kepada kamu sesuatu yang jika kamu membacanya maka kamu tidak akan didekati oleh setan. Apa itu? Ayat kursi. Baca ayat kursi. Kemudian setelah itu dilepaskan kembali dan diberitakan kepada Rasulullah SAW. Tahukah kamu siapa itu? Abu Hurairah menyatakan tidak tahu. Ya zahirnya dia berpenampilan seperti manusia tentunya, walaupun bulunya agak lebat tangannya waktu dipegang itu. Kemudian Rasul menyatakan dia itu adalah syaitan, dan dia dalam perkara itu apa yang dia sampaikan benar walaupun dia itu adalah pendusta. Sekali lagi dibedakan oleh para ulama antara akhdul ilm, ya istilahnya mengambil ilmu itu duduk di majelisnya, menghadiri majelis, ini beda dengan menerima qabulul haq, ya, menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran artinya kebenaran telah sampai beritanya kepada kita walaupun pembawanya adalah ahlul batil, kita tidak boleh untuk mendustakan. Sehingga kita tidak boleh untuk dalam kaitannya dengan Israiliyat, berita-berita dari ahlul kitab, untuk menerima atau mendustakan karena ini. Siapa tahu yang pas kita dustakan ternyata itu adalah kebenaran. Tayyib. Wa mithalu dzalik, dan contoh daripada hal tersebut, madzakarahullah 'anil yahud wan nasara wa hum ahlu kitab wa ilm. Apa yang disebutkan oleh Yahudi, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka itu adalah ahlu kitab, ahlu ilm. Fal yahud rafadul haq alladzi ma'an nasara, di mana Yahudi mereka menolak kebenaran yang ada pada Nasara, wa Nasara rafadul haq alladzi ma'al yahud,
dan orang-orang Nasrani menolak kebenaran yang ada pada Yahudi. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu, yakni tidak memiliki ajaran, ya, tidak ada pegangan, begitu maksudnya. Orang-orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Orang-orang Nasrani membantah dan membalas, laisatil yahudu ala syai'. Yahudi itu tidak memiliki pegangan. Padahal mereka kedua-duanya membaca Alkitab, ya. Bahwasannya di Yahudi itu ada Taurat, di Nasrani itu ada Injil, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya. Baik. Walladzi hamalahum ala hadza huwal hawa. Yang membawa mereka kepada ini adalah hawa nafsu. Lama kana al-yahud yubghiduna an-nasara, di mana di saat Yahudi mereka itu membenci Nasrani, jahadu ma ma'ahum minal haq, mereka, ya, menentang apa yang ada pada orang-orang Nasrani dari kebenaran. Walamma kana an-nasara yubghiduna al-yahud jahadu ma ma'ahum minal haq. Demikian pula di saat Nasrani membenci Yahudi, mereka pun menentang apa yang ada pada Yahudi tersebut dari kebenaran. Wahum yatluna al-kitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab, alladzi ya'muruhum biqabulil haq, yang memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah berucap orang-orang yang tidak mengetahui ilmu sama sekali, yakni tentunya orang muslim. Mithla qaulihim, misal dengan ucapan mereka. Falladzina laisa ma'ahum kitab saru ala hadzal manhaj. Orang yang tidak diberi oleh Allah Alkitab, yakni orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang yang tidak diturunkan kepadanya kitab, mereka seperti ini keadaannya. Ya wajar mereka tidak punya kitab, sehingga mereka mengatakan laisu ala syai', ya. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikianlah ucapan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Mithla qaulihim, persis seperti ucapan mereka, ya. Kullu ta'ifatu kafirul ukhra, ya. Masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Wa tajhadu ma ma'aha minal haqq, dan menentang apa saja yang bersama kelompok-kelompok tersebut yang bukan kelompoknya dari kebenaran. Walhasil, yang intinya, annal wajib 'alal muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara. Yang wajib atas setiap muslim adalah menjauhi daripada sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Wa hiyal kufur bil haqq idza kana ma'a man la yuhibbu. Ini sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Mengkufuri kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama dengan orang yang tidak dicintainya, ya. Menentang kebenaran dan tidak menerimanya di saat kebenaran itu ternyata bersama pada orang yang berseberangan dengannya. Dan tentunya setiap orang yang menentang kebenaran, dia akan mendapati berbagai macam subuhat-subuhat dan kerancuan, seolah-olah menjadi pembenar akan apa yang menjadi jalan dia. Dia akan menemukan berbagai macam jalan-jalan yang ditunjukkan oleh syaitan, seolah-olah itu menjadi pembenar terhadap langkah dia. Dalam sekian banyak fitnah-fitnah yang ada, ya. Baik fitnah di tubuh kaum muslimin maupun di tubuh ahlu sunnah. Maka kita lihat di sana, saat kemudian seseorang menyimpang dari kebenaran, dia mendapati seolah-olah memiliki pegangan, ya, sehingga dia tetap dan terus berada di atas kebatilannya setelah tampak jelas kebenaran. Wallahul musta'an. Yang demikian itu disebabkan karena kebencian mereka terhadap ashkhas, ya. Kebencian mereka terhadap person-person, individu-individu, ya. Wallahul musta'an. Fala yahmiluka
Bughdu saks ala antar fadha ma ma'ahu minal haq, dengan kebencian kamu ya terhadap person, seseorang, individu, membawamu, menyebabkan kamu menolak daripada kebenaran yang ada pada dia. Wa mithlu hadza ma huwa mawjudul an, dan semisal ini terjadi pada saat ini. Idza kana ta'ifa au jamaah tubghidu ahadal ulama, apabila di sana ada sekelompok, segolongan ya, orang, jamaah tertentu membenci salah seorang ulama, fa innahum yarfaduna ma ma'ahu minal haq, maka mereka menolak semua apa saja yang ada pada si ulama tadi ya, termasuk daripada ma ma'ahu minal haq, apa yang bersamanya dari kebenaran. Wa yahmiluhum bughduhum bihadzal alim ala an yaku minal haq, sehingga mereka ya, kebencian mereka kepada orang alim ini membawa mereka untuk menolak apa saja yang bersamanya, bersama orang yang alim tadi, dari kebenaran. Wa an yu'attimu alaih, dan memandang gelap semua apa yang ada pada sisi si alim tadi. Wa yuzahidu fi, dan berusaha untuk menjauhkan orang darinya. Wa yuhadziru min mu'allafatihi, dan juga memperingatkan orang dari berbagai macam tulisan-tulisannya. Wa min asriyatatihi, dan dari rekaman-rekaman suaranya. Walau kanat haqqan, walaupun itu adalah kebenaran. Dimana la li syai' illa li'annahum la yuhibbuna hadzal syakhs. Kenapa? Bukan untuk sesuatu, tetapi disebabkan karena mereka tidak suka kepada si alim ini. Tentu kalau permasalahannya seperti ini, memang itu adalah sesuatu yang tercela tentunya, iya kan? Hanya sekedar karena kebencian ya. Dan itu yang ada pada kelompok-kelompok hizbiyun, kebencian mereka kepada seseorang, apa saja yang datang dari si alim tersebut ditolak oleh mereka. Misal dalam hal ini yang paling istilahnya sangat jelas untuk dicontohkan adalah kebencian mereka yang sangat terhadap Syekh Rabi Ibn Hadi. Satu nama orang alim ini betul-betul menjadi momok bagi mereka, karena orang ini ya, Syekh Rabi Ibn Hadi ya, hamil liwa'il jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr ya, hafizahullah wa syafah wa saddada khutah ya, alal haq. Beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan-keadaan berbagai macam jamaah-jamaah yang ada ya, terkhusus Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang semisalnya itu. Dan beliau juga yang membongkar berbagai macam penyimpangan daripada orang-orang yang mutasallifah ya, menyatakan dirinya sebagai salafi ataupun menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnah, sehingga orang ini yang menjadi yang ditarget oleh mereka semua ya, dalam setiap usaha-usaha mereka untuk menjatuhkan daripada orang ini. Syekh Rabi Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, ulama besar di masa ini, yang dengannya beliau ya, dengan berkat beliau ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan manhajul haq ya, terkhusus ya kaitannya dengan masalah-masalah al-jarh wa ta'dil. Sedangkan beliau dalam setiap bantahan-bantahan beliau selalu dengan bantahan ilmiah ya, kalau dilihat seluruh daripada bantahan beliau adalah bantahan ilmiah. Di saat beliau menyebutkan tentang berbagai macam kebatilan Said Qutb, kebatilan daripada Hasan al-Banna dan tokoh-tokoh yang lainnya, ditopang dengan dalil-dalil ya, dengan bukti-bukti ilmiah dari kitab-kitab tulisan-tulisan mereka sendiri, sehingga begitu sangat-sangat kuat. Itu tetap tidak mereka terima ya, disebabkan karena kebencian mereka terhadap Syekh. Kebenaran yang ada pada Syekh itu menjadi fata morgana bagi mereka di saat kebencian sudah mendominasi pada akal-akal mereka, dan juga kecintaan mereka terhadap tokoh-tokoh tersebut. Padahal Syekh Rabi Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan hal tersebut bukan karena kebencian ya,
dan beliau pun tetap mendoakan, ya, tetap mendoakan. Bukan kok kemudian kebencian. Walaupun apa yang menjadi kesesatan-kesesatan yang ada dari tulisan-tulisan Sayyid Qutb itu sampai pada kekufuran. Karena belum tegaknya hujah atas Sayyid Qutb, sehingga tetap yutaraham, ya, tetap didoakan rahmat, artinya didoakan ampunan kepada beliau ini, seorang muslim, ya. Bisa saja beliau niatnya adalah baik. Sehingga dalam perkara ini bukan karena kebencian, ya, tetapi karena kecintaan terhadap umat, dan juga merupakan bentuk menyelamatkan daripada Sayyid Qutb sendiri. Karena semakin banyak yang mengikuti cara berpikir dia, maka akan semakin berat pertanggungjawaban dia di akhirat. Sedangkan orang-orang yang seolah-olah membelanya, orang-orang yang seolah-olah membela Sayyid Qutb, ya, dan mencintainya dengan babi buta tadi, itu justru akan semakin memberatkan daripada hisab dan pertanggungjawaban dia di akhirat. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa ana bacakan kitab ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.